Bab 22 Mall JTC. Mas Pang kerja nanti aku pergi sama Febri ya. Dinda meminta izin suaminya untuk pergi bersama sahabatnya. Mau kemana sayang? Tanya Randy. Aku mau ke Mall JTC, cari gaun buat aku pakai ke acara reunian kampus kamu, jawab Dinda. Oh iya aku lupa. Karena kita baru 2 minggu menikah dan biasanya kamu kalau belanja selalu bersama aku. Kamu pegang ini, Randy menyerahkan sebuah kartu ATM kepada istrinya. Gak perlu mas, aku masih bisa pakai punyaku sendiri, Dinda menolak pemberian suaminya. Sayang, aku ini suami kamu jadi aku wajib memberi nafkah kepada istriku, Randy memegang lembut wajah istrinya. Kamu boleh pergi dengan syarat harus membawa kartu ini dan kamu harus diantar supir, Randy memberi izinnya. Kalau kamu tidak mau, Mas tidak izinkan, ancam Randy. Dinda berpikir sejenak lalu mengangguk tanda mau. Randy mencium kening istrinya dengan lembut. Sebenarnya bukan keberatan menerima kartu ATM yang baru diberikan suaminya tapi Dinda sedikit keberatan dengan syarat kedua Randy. Kemana-mana dia pergi harus diantar supir. Dinda sudah terbiasa mandiri, pergi kemanapun dengan menggunakan angkutan umum, ojek online atau terkadang taksi. Itu pun kalau sudah sangat mepet dan penting. Karena menurut Dinda naik taksi itu mahal, maklumlah Dinda kan berasal dari keluarga yang sederhana jadi sangat hati-hati untuk menggunakan uangnya. Setelah menikah dengan Randy dia harus merubah kebiasaannya itu. Sekarang dia sudah menjadi istri, seorang istri sudah seharusnya ikut apa kata suami. Karena perkataan suami adalah titah untuknya yang harus dia turuti dan jalankan. Kata mama pahalanya sangat besar dan Dinda tidak mau mendapat dosa jika melawan perkataan suaminya. Nanti pulangnya aku jemput ya. Ketepatan jam 3 sore aku dan Angga jumpa klien yang lokasinya tidak jauh dari situ. Kita ketemu di sana ya, ujar Randy. Dinda tersenyum manis menerima perhatian dari suaminya itu. Dinda sangat bersyukur suaminya mencintai dan menyayangi dirinya. Di Mall JTC. Dinda sampai di Mall JTC bersama Febri dengan diantar supir kantor. Mereka langsung menuju butik muslimah terkenal yang berada di lantai 4. Dinda melihat gaun yang dipajang di etalase butik tersebut. Ada beberapa gaun yang menarik perhatiannya. Gaun berwarna merah dengan mutiara yang disusun berjarak di lengannya. Gaun kedua berwarna navy model babidol dengan hiasan mutiara di bagian dada dan payet di bagian pinggang dan gaun terakhir berwarna coklat, di bagian atas terbuat dari bahan renda dan bagian lengannya mot balong. Dinda mencoba ketiga gaun itu dan dia sangat bingung memilih gaun yang mana. Dinda menyuruh Febri mengambil foto dirinya sedang memakai 3 gaun itu kemudian mengirimkannya kepada suaminya. Dinda. Mas yang mana yang bagus? Bos beku. Semuanya bagus. Beli aja semua. Dinda. Serius lo mas, mubazir beli semuanya. Bos beku. Mas serius sayang. Dinda. Ah gak asa solusi. Warna navy ya. Bos beku. Mas suka yang warna merah. Dinda. Warnanya terlalu cerah mas, aku gak pede. Bos beku. Beli aja semuanya, nanti biar mas lihat di rumah kamu lebih bagus makai yang mana. Dinda menutup HP-nya dengan kesal. Febri heran melihat tingkah Dinda. Gimana Din, si bos bilang apa? Tanya Febri. Dia menyuruhku membeli ketiga gaun itu. Wow, orang kaya ah. Terus kenapa kamu malah kesal? Pemborosan Feb, aku kan cuma butuh 1 gaun aja, Dinda menghembuskan nafasnya kesal. Yaelah Din, kapan-kapan juga pasti kamu butuh. Kamu sekarang kan udah jadi istri bos pasti akan sering menghadiri undangan menemani suami kamu. Lagian itu kan perintah suamiku Din, gak boleh ditolak, Febri mencoba meyakinkan Dinda.
Iya deh, aku beli semuanya. Dinda meminta karyawan butik untuk membungkus ketiga gaun yang dia pakai. Din. Yang bayar juga suami kamu, kok kamu kayak gak ikhlas gitu dibeliin. Febri menggeleng-gelengkan kepalanya. Seandainya aku juga mendapat suami kaya seperti suami kamu, mungkin sudah kuborong semua yang ada di butik ini. Febri mulai menghayal. Dinda mencubit lengan Febri. Ih, sakit loh Din, teriak Febri karena merasa sakit. Biasa aja ngomongnya. Asalkan kamu berdoa dan tetap berusaha. Dinda mengedipkan matanya. Apa maksud kamu tetap berusaha? Aku disuruh merayu om-om kayak gitu. Ih, amit-amit Din. Gak harus om-om kali Feb, masih ada Angga tuh. Iya aku lupa. Oh Mas Angga, tunggu aku. Aku tidak akan menyerah untuk berusaha menggapaimu. Febri berbicara dengan mata yang bercahaya. Lebay loh, Dinda tertawa senang melihat tingkah laku sahabatnya itu. Feb, kamu gak pengen sesuatu? Tanya Dinda. Sesuatu apa Din? Febri balik bertanya. Gak pengen beli juga. Cepat gih, pilih biar aku bayar. Dinda memberi penawaran. Gak Din, aku bukan wanita matre yang memanfaatkan sahabatnya. Dinda tersenyum melihat Febri. Kemudian mereka menuju kasir dan membayar semua belanjaan mereka menggunakan ATM yang diberi Randy tadi. Tiba-tiba HP Dinda berdering. Assalamualaikum Mas. Dinda mengucap salam dan salamnya dibalas dari seberang. Ya Mas udah di mana? Tanya Dinda. Mas udah di parkir. Kamu di mana? Randy balik bertanya. Aku masih di butik ini Mas, kami turun ya ke parkiran. Jangan, biar Mas aja yang naik ke atas. Sekalian kita makan malam bareng ya. Randy menutup HP-nya. Dinda dan Febri keluar dari butik dan berdiri di selasar mall menunggu kedatangan Randy. Dari jauh mereka melihat Randy berjalan bersama Angga. Tuh Feb, cowok idaman kamu datang. Dinda menyikut lengan Febri. Febri yang melihat kedatangan Angga jadi merasa salah tingkah. Udah selesai belanjanya? Tanya Randy. Udah, jawab Dinda. Yuk kita makan di restoran depan, ajak Randy. Randy menggenggam tangan Dinda membawanya berjalan sejajar dengan langkahnya. Sedangkan Febri dan Angga mengikuti mereka dari belakang. Febri menyapa Angga dengan senyuman. Mereka berempat makan di sebuah restoran Jepang, memesan makanannya kemudian mereka makan bersama. Setelah selesai makan mereka menuju parkir yang. Gak, kamu antar Febri pulang, perintah Randy pada Angga. Baik Pak, ucap Angga. Kami duluan ya Feb, kamu pulang sama Angga gak masalah kan? Tanya Dinda pada Febri. Tidak Din, sampai ketemu besok ya. Mereka pun berpamitan. Randy dan Dinda pulang dijemput supir yang tadi mengantarkan Dinda dan Febri ke mall, sementara Angga dan Febri pulang berdua. Febri dan Angga sudah masuk ke dalam mobil dan mulai meninggalkan mall JTC. Pak Angga, kok diam aja, sariawan? Tanya Febri. Gak, jawab Angga singkat. Senang ya Pak, lihat Pak Randy dan Dinda mesra sekarang. Sepertinya mereka sudah saling mencintai. Febri mulai membuka suara. Syukurlah, saya juga senang melihat mereka seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu rumah tangga mereka. Angga ikut menimpali kata-kata Febri. Ternyata Pak Randy itu orangnya romantis ya. Saya kira dingin dan kaku. Pak Randy memang seperti itu, kaku kalau belum kenal dekat. Aslinya dia baik, ramah dan perhatian, jawab Angga. Kalau Pak Angga romantis juga gak? Febri mencoba menggoda Angga. Tergantung. Sekarang kita sudah sampai. Silahkan kamu turun, Angga bersikap datar. Iya. Terima kasih ya Pak, udah antar saya dengan selamat, ucap Febri. Gak singgah lagi Pak. Febri menawarkan Angga untuk mampir. Sudah malam,
Terima kasih, Angga kemudian menjalankan mobilnya keluar dari halaman rumah Febri. Bos sama asistennya sama aja beda tipis. Sama bekunya. Berarti kalau sudah menikah romantis juga dong. Oh bahagianya bisa jadi istrinya Pak Angga. Febri berteriak dalam hati. Tibalah hari Sabtu, hari diadakannya acara reuni akbar kampus Bakti Bangsa. Di mana Randy, Rico, Danu dan Frankie kuliah. Sesuai dengan janji Randy, Rico dan Danu, mereka akan membawa pasangannya masing-masing minus anak mereka. Gaun yang mana nih mas yang harus aku pakai? Tanya Dinda setelah mencoba memakai ketiga gaun yang dibelinya kemarin. Aku suka kamu pakai baju yang merah sayang. Kamu terlihat lebih cerah, dengan warna merah ini kamu terlihat lebih jadi bercahaya. Randy memeluk istrinya yang sedang berdiri di depan cermin. Kamu seksi, aku jadi pengen makan kamu, bisiknya di telinga Dinda yang ada di depannya. Mas jangan menggodaku, waktunya udah mepet. Ya udah aku pakai baju yang merah. Dinda memakai gaun merah dipadukan dengan jilbab bercorak berwarna merah, kemudian duduk di depan cermin dan mulai berdandan. Tidak memakan waktu yang lama karena Dinda memang menyukai tampilan yang apa adanya dan tidak mau ribet. Dinda sudah selesai memoles wajahnya dengan riasan tipis dan sederhana. Hanya lipstiknya saja yang dia pakai dengan warna lebih cerah menyesuaikan dengan warna bajunya agar wajahnya tidak terlihat pucat. Bibir kamu menggoda sekali sayang, aku jadi ingin mengecupnya. Randy kembali menggodanya. Sayang, kita mau berangkat atau batal nih? Dari tadi mas menggoda aku terus, Dinda berbicara dengan nada mengancam. Jangan marah dong sayang entar cepat tua. Randy tersenyum melihat wajah ngambek istrinya itu. Dengan menggandeng istrinya mereka melangkah turun kemudian masuk ke dalam mobil dan bergerak menuju lokasi diadakannya reuni. Sampailah mereka di lobi hotel dan berpapasan dengan Rico dan Andin. Dinda, makasih ya oleh-olehnya. Kata Mas Rico minggu lalu kalian honeymoon ke Bali ya. Sapa Andin. Mereka saling merangkul dan berpelukan. Iya mbak sehat kan? Putra gak dibawa mbak? Tanya Dinda. Alhamdulillah sehat, Putra di rumah sama omanya. Gak nyaman lah Din kalau mbak bawa ke sini lagian ini acara kampus mana mungkin bawa anak-anak, jawab Andin. Iya juga ya mbak, ujar Dinda. Yuk kita masuk, Rico bersuara. Mereka pun melangkah bersama masuk ke ruangan aula hotel tempat berlangsungnya acara. Di sana mereka bertemu dengan beberapa teman kuliah. Ada yang datang sendiri, ada juga yang datang dengan pasangannya. Danu mana? Tanya Randy pada Rico. Tadi katanya sebentar lagi sampai, udah dekat kok, jawab Rico. Kalau begitu kita cari meja dulu. Kasian nih ibu-ibu berdiri lama, tutur Randy dan kemudian mereka menemukan meja yang masih kosong pas untuk mereka bertiga plus pasangannya. Tak lama kemudian Danu dan istrinya Meli sampai. Danu menarik kursi dan mempersilahkan istrinya duduk. Romantisnya. Sorry bro agak macet tadi jalan ke sini, ucap Danu. Aku tadi ketemu Frankie di depan. Dia datang bersama Lisa, Danu berbisik di telinga Rico. Santai aja, Randy kan udah nikah jadi aku rasa tidak masalah, Rico mencoba menenangkan Danu. Hai An, Din, kalian sudah lama? Tanya Meli menyapa. Lumayan sekitar 30 menit. Kami tadi ketemu di lobi hotel lalu masuk berbarengan, jawab Andin. Mereka terlibat pembicaraan seputar teman kampus yang tadi mereka jumpai dan selebihnya tentang bisnis. Sedangkan para wanita ngobrol seputaran masalah wanita. Acara berlangsung dengan sangat meriah dengan mengundang artis yang sedang naik daun. Suasana hotel sangat ramai dan penuh. Sementara di meja lain ada dua pasang mata yang menatap tajam ke arah Randy dan istrinya. Sang wanita menatap dengan wajah kesal dan cemburu. Itu istrinya Randy.
Tanya sang wanita. Ia wanita yang manis tapi aku yakin dia bersembunyi di balik jilbabnya, pura-pura jual mahal tapi aslinya wanita pasti penggoda. Sang pria yang tak lain adalah Frankie masih merasa panas setiap mengingat penolakan yang diberikan Dinda pada saat pertemuan pertama mereka. Aku yakin, aku akan bisa membuat Randy kembali padaku, ucap wanita itu yang tak lain adalah Lisa, mantan pacar Randy. Malam itu Lisa dan Frankie janjian untuk datang bersama-sama di acara reuni kampus mereka. 1 minggu yang lalu Frankie tak sengaja ketemu Lisa di sebuah hotel. Mereka mengobrol panjang tentang berbagai cerita termasuk kisah cinta Randy dengan Lisa dulu. Frankie memberi kabar bahwa Randy sudah menikah. Lisa sangat terkejut dan kecewa mendengarnya. Dia sangat kesal karena tidak pernah mendengar berita itu. Frankie mengatakan kalau pesta pernikahan Randy dan istrinya dilangsungkan secara sederhana karena papanya Randy sedang sakit keras. Mereka berdua sepakat untuk datang bersama dan Frankie bersedia memenuhi permintaan Lisa untuk kembali kepada Randy. Menurut Randy ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Kalau Randy berhasil dipisahkan dengan istrinya tentu dia tidak akan membiarkan peluang itu berlalu begitu saja. Dia akan membalaskan dendamnya kepada Dinda karena penolakan Dinda dulu padanya. Lisa tidak mengetahui maksud Frankie di balik kerja sama mereka. Dia mengira Frankie hanya sedang bersaing bisnis dengan perusahaan Randy. Kali Lisa tidak peduli apapun alasan itu, yang penting dia bisa kembali pada Randy. Mas, aku mau ambil minum dulu ya. Dinda meninggalkan meja ingin mengambil minuman di meja yang telah disediakan. Frankie segera melangkah menuju ke arah Dinda yang sedang berjalan sendiri. Sedangkan Lisa yang melihat Randy duduk tanpa ditemani istrinya, membuat Lisa segera mengambil kesempatan untuk menyamperinya. Hai teman-teman semua, lama tidak bertemu, sapa Lisa pada semua orang yang ada di meja tempat Randy dan teman-temannya duduk. Semua yang ada di situ terkejut melihat kehadiran Lisa yang tiba-tiba. Tanpa rasa malu Lisa mengambil tempat duduk yang ada di sebelah Randy. Randy yang tidak suka dengan kedatangan Lisa segera menahan kursi di sebelahnya. Maaf, ini kursi untuk istriku. Silahkan kamu cari kursi lain. Tatapan Randy terlihat tidak suka dan marah. Oh maaf, aku tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Mengapa kamu tidak mengundangku, Ren? Tanya Lisa berpura-pura. Kamu bukan orang penting bagiku dan aku tak butuh kehadiran kamu di pernikahanku. Tatapan Randy semakin mengintimidasi tapi sedikitpun Lisa tidak takut. Dia sudah bertekad untuk mengejar Randy kembali. Ren, aku ingin berbicara denganmu berdua, pinta Lisa memelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Urusan kita sudah selesai. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Aku jijik melihatmu, ancam Randy. Lisa, sebaiknya kamu pergi, jangan buat keributan di sini, ucap Rico. Lisa mundur dan menjauh dari meja itu. Lihat saja Randy, aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari jalan untuk mendekatimu. Lisa tersenyum licik. Sementara Dinda yang sedang mengambil minum untuk dia dan suaminya tiba-tiba terkejut mendapati Frankie sudah ada di dekatnya. Jantungnya berdebar kencang dan ingin segera menjauhi Frankie. Bersambung.